Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman SPD, nomor induk mahasiswa 250109110192. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BAD 2 Gelombang 3, Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya mengajar di SMP Islam Miftahul Ulum Kelakah yang berlokasi di Jalan Ranupakis Kelakah nomor 11 Desa Ranupakis, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada hari ini, Kamis 09 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning pada materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 9 dengan tema meyakini hari akhir dengan mawas diri. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat terus. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dan mudah-mudahan apa yang sampean hajati, mudah-mudahan Allah menerimanya sehingga tercapai apa cita-citanya sampean. Amin amin Allahumma amin. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahli sadari wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an balaghan halalan thayyiban. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Situasi kondisinya jenengan, apa semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Arlisa Diana Fahdia hadir. Terus Ana Maratus Soleha, Aulia Septian Ayu Puspita hadir. Balkis Alifatur Rahma hadir. Elok mau Firoh hadir. Ada yang izin? Ada. Siapa? Oh iya ya. Udah ya, tidak apa-apa. Terus situasi kondisi ruang kelasnya gimana? Sudah dibersihkan? Sudah. Cek kelengkapan pembelajarannya sampean, semuanya sudah? Ada buku pelajaran paketnya ya? Semuanya lengkap ya? Lengkap. Yeah. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita
tepuk semangat biar kita dalam proses pembelajaran ini dapat berjalan lancar. Tepuk anak soleha. Ya, terima kasih. Terus semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Terus semangat. Allah terima kasih. Sebelum saya melanjut materinya, saya ingin bertanya tentang bab ini ya, bab yang akan kita pelajari, yaitu meyakini hari akhir dengan mawas di diri. Itu adalah bab kedua dari pembelajaran materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini di bab 2 meyakini hari akhir ya. Meyakini hari akhir itu adalah rukun iman yang keberapa? 5. Ya. Apa sambian yang ketahui pengertian hari kiamat itu? Ada yang tahu? Hancurnya alam semesta. Terus apa lagi? Mati ya, diantaranya. Terus sebelum itu sambian tahu, sebutkan dalil Al-Quran tentang hari akhir yang sesuai materi sebelumnya saya sampaikan. Ada yang tahu? Apa? Enggak dibaca? Kuburnya. Ya, tidak apa-apa. Terus selanjutnya apa hikmahnya? Tahu hikmah sambian beriman kepada hari akhir ini? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya tahu? Belum tahu ya, tidak apa-apa. Nanti saya akan presentasikannya. Terus bagaimana perasaan jika sambian itu datang hari kiamat? Apa yang dipersiapkan oleh sambian? Ya. Amal yang baik ke semuanya. Perbuatan yang baik ya. Dah. Kita fokuskan dulu ya kepada tujuan pembelajaran kita ya. Bahwasanya kita itu harus punya tujuan pembelajaran yang harus sambian pahami. Pertama, ini ada 6 tujuan pembelajaran. Pertama, harus mampu memahami iman kepada hari akhir dan dalil nyaklinya. Sambian itu harus tahu bahwasanya memahami hari akhir, iman kepada hari akhir, percaya pada hari akhir itu adalah rukun iman yang nomor 5 dari rukun iman yang ada dan dalil naklinya yang disebut dalam Al-Quran. Yang selanjutnya sampean harus tahu mampu memahami macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu banyak macamnya ya, banyak namanya. Di Al-Quran itu tidak disebutkan hanya satu kalimat, satu kata ya, tetapi banyak, dan itu pembahasannya beda-beda ya. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami gambaran peristiwa kiamat kubro dan kiamat sugro. Ada 2 hari kiamat, ada yang sugro, ada yang kubro, dan itu macam-macamnya nanti saya sampaikan. Selanjutnya, sampean itu mampu memahami kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamatnya. Setelah hari kiamat itu sampean harus mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusianya. Manusia itu akan mengalami kehidupan lagi setelahnya mati. Jadi manusia itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, tidak terkecuali Allah yang hidupnya. Setelah itu Allah menghidupkan malaikat peniup trompet yang pertama, lalu ditrompet lagi, hidup semuanya ya. Setelah hidup semuanya, baru sesuai dengan kondisi situasi yang sampean kerjakan, yang sampean lalui di buminya. Di dunia itu ada yang wajahnya cerah, cantik, macam-macam ya. Ada yang wajahnya hitam,
ada yang wajahnya bentuk hewan, tergantung amal ibadah yang kita kerjakan selama ada di dunia. Itu peristiwa setelahnya hari kiamatnya. Banyak setelahnya itu ya. Terus yang kelima adalah peserta didik mampu memahami perjalanan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat, sehingga meyakini akan datangnya hari akhir. Setelah peristiwa itu ada kehidupan lagi ternyata, dan kehidupan di sana adalah kekal, tidak akan mati lagi setelah itu. Ya. Kalau mati pun, sampean mati dihidupkan lagi. Ya. Mati hidupkan lagi. Itu sebagai imbalan dan balasan bagi orang yang mengerjakan apa perintah Allah, apa yang sudah diperintahkan Allah oleh Allah, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Ya. Bila dia patuh kepada Allah, insya Allah pahalanya atau ganjarannya akan masuk surga, dan itu kekal nanti di surga. Terakhir, peserta didik mampu memahami perilaku mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir. Ya, jadi yang keenam ini adalah peserta didik mampu memahami perilakunya. Perilaku sambian berarti sebelum sambian kedatangan hari akhir ini ya. Jadi harus ditingkat perbuatan baiknya pekerjaannya sambian. Sudah paham ya dengan tujuan pembelajaran pada hari ini ya? Sesuai materi yang saya sampaikan sebelumnya ya. Ini ada hubungannya dengan kemarinnya ya. Terus saya melanjut dengan materinya ya. Sebelumnya ada yang perlu ditanyakan? Gak ada? Selanjutnya saya ingin memberikan motivasi pada sekalian ya, bahwasanya pembelajaran PAI ini di bab 2 ini meyakini hari akhir dengan mawas diri adalah kita harus melaksanakan keyakinan kita, mengerjakan keyakinan kita dengan meyakini hari akhir, bahwasanya hari akhir itu pasti datang dan pasti kita lalui. Dan tanda-tandanya hari akhir itu, hari kiamat sudah banyak mulai sejak zaman dahulu. Di antaranya mulai kemarinnya ada gempa buminya. Kemarinnya kan ada gempa bumi. Ya. Yang mungkin tidak merasa samanya. Tapi di sini terdampak juga meskipun jauh lokasinya. Di daerah Madura, Sumeneb. Ya. Ada yang kemarinnya daerah Jember, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi tepatnya. Itu juga gempa. Sehingga terjadi ke sini itu terdampak juga. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat, hari akhirnya. Hari akhir. Hari akhir yang apa? Kubro apa sugro? Sugro. Ya, ingat hari kiamat itu dibagi menjadi 2, sugro dan kubro. Kita harus yakin, makanya kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Untuk kita bisa mempersiapkan bahwasanya hari akhir itu kita harus semangat, harus giat membantu, berbuat baik dengan sesama, sama teman atau adik kelasnya, kakak kelasnya, atau orang yang lebih tua, bahkan gurunya sambiannya. Pokoknya sekitarnya sambian, itu harus sambian berbuat baik. Kalau memang butuh bantuan, sambian bantu. Ya. Udah ya. Setelah itu, saya akan mengasih materi ya. Materi asesmen awal. Asesmen awal melihat pengetahuan sambiannya. Asesmen awal. Sebelum saya ngasih materi memperluas sambian, materi tentang bab 2 ini ya, meyakini hari akhir dan mawas dengan mawas diri. Sebelum saya memberikan asesmen ini ya, bentuk kelompok masing-masingnya sesuai yang kemarinnya sudah saya instruksikannya. Bentuk kelompok. Saya kasih lembar asesmennya ya. Ini sambian harus koordinasi dengan kelompoknya masing-masingnya.
Monggo kerjakan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan? Apa? Sebentar gantian. Mana? Ini berdasarkan ayat tersebut. Ini ayatnya. Ayat tentang hari akhir. Sebutkan yang mana ya? Yang mana? Dua hari akhir. Akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alamnya, musibahnya. Sambian harus mengaitkan dengan iman kepada hari akhirnya. Apa bencana yang di sana minta seperti COVID itu ya? Apa yang dikaitkannya? Teman. Gimana? Iya, baca. Deskripsikan bagaimana menurut pendapat kalian mengenai manfaat beriman kepada hari akhir, baik bagi kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ini harus deskripsikan bagaimana menurut pendapat kalian ya, bahwasanya manfaat beriman kepada hari akhir itu, baik itu kehidupan nyata atau di kehidupan yang nanti di akhiratnya. Oke, sudah paham? Ada pertanyaan lagi? Monggo kerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, itu diam dulu di sana ya. Sekarang saya ingin menyampaikan materinya ya. Bahwasanya materinya ini sambil sampean lihatnya. Ini. Saya sudah bentuk video pembelajarannya ya. Ini akan memberikan sampean pemahaman lebih luas lagi tentang hari akhir. Bahwasanya hari akhir itu dengan mawas diri, baik itu secara rinci. Monggo disimak ya. Sebelum materi video ini saya sampaikan, saya pengen tahu dulu sampean itu semangat pagi. Luar biasa. Tak semangat. Ya, masih semangat berarti ya? Lanjut, ini materinya. Yaitu tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Kita mulai dengan pengertian dan dalil iman kepada hari akhir. Kita semua tahu bahwa hari akhir itu berarti hari kiamat. Nah, dalam Al-Quran itu banyak sekali istilah lain bagi hari akhir. Antara lain ada Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Tammah, Al-Zifah, Al-Qari'ah, dan yang lainnya. Kalian bisa baca ya di sini, ada banyak banget beserta arti-artinya. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus percaya dan meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 berikut ini. Yang artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Selanjutnya, kiamat sugro dan kiamat kubro. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, karena hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Contohnya, kematian dan bencana alam. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, karena hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kiamat kubro itu pasti akan terjadi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 134 berikut ini. Yang artinya, sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Quran surat Al-An'am ayat 134. Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana kiamat kubro itu akan terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambarannya sebagai berikut ini. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Nah, semua makhluk akan mati. Itu dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 68. Langit menjadi terpecah belah, seperti dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 18.
dan seterusnya. Kalian bisa baca ya. Para ahli pun setuju mengenai akan hadirnya hari kiamat. Nah, berikut ini penjelasannya. Ahli astronomi itu menyampaikan suatu saat gaya tarik-menarik antar planet-planet akan hilang dan saling bertabrakan. Ahli geologi menyampaikan bahwa lama-kelamaan gas bumi akan semakin melemah sehingga tekanan dari luar bumi semakin kuat. Dan akhirnya gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan isi bumi. Selain itu, baginda Rasulullah SAW telah memberikan kita tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat kubro, yaitu keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada jalan sesat, keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan, turunnya Nabi Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, munculnya awan hitam, terbitnya matahari dari sebelah barat, serta keluarnya binatang melata pada pagi hari. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Setelah terjadinya kiamat kubro, maka kita semua akan memasuki tahap kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, urutannya itu Yaumul Barzah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza, serta surga dan neraka. Yaumul Barzah yang dikenal dengan alam kubur itu merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Dengan demikian, alam barzah menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yaumul Ba'ats itu merupakan hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Itu menuju ke padang mahsyar ya. Nah, kemudian Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyir itu adalah masa atau hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya di padang mahsyar. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia, baik amalan kecil maupun yang besar. Kemudian Yaumul Jaza itu merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Setelah itu, tentu saja manusia akan bisa masuk surga ataupun neraka. Yang berat timbangan amal baiknya pasti masuk surga, yang berat timbangan amal buruknya ya pasti masuk neraka. Adapun nama-nama surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain surga Firdaus, surga Ad, surga Madwa, surga Mawa, surga Naim, surga Khuld, Darussalam, Darus Muqamah, Darul Akhirah, Husnul Ma'ab, dan Husna. Kalau nama-nama neraka, ada neraka Jahanam, neraka Laza, neraka Hutamah, neraka Sa'ir, neraka Sakor, neraka Jahim, dan neraka Hawiyah. Selanjutnya, mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, sudah seharusnya kita selalu mawas diri dari berbagai kemaksiatan dan kebiasaan buruk yang mungkin pernah kita lakukan. Nah, sifat mawas diri itu bisa ditunjukkan dengan cara senantiasa ingat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia, dan lain-lain. Selain itu, kita juga harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Doanya yaitu, "Ya Allah ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku. Perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan." Ngerti maksudnya materi video yang tadi? Kira-kira apa yang sampai tangkap materi tadi, video itu? Pertama, apa? Tentang hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat itu ada dua. Pertama, sugro dan kubro. Terus sugro itu adalah kiamat kecil. Kiamat kecil itu seperti bencana alam, terus mati, banjir, tanah longsor, ya banyak semacamnya ya. Pokoknya yang tidak menimbulkan mati semuanya menyeluruh itu di kiamat sugro ya. Kalau ke kiamat kubronya gimana? Hancurnya alam semesta ini ya, tidak terkecualinya. Jadi
manusia ini akan hancur, ya, akan binasa, ya, akan dimatikan oleh Allah, ya, semuanya. Itu adalah tanda-tandanya hari apa itu hari kiamat kubro, ya, hari kiamat kubro. Terus setelah itu selain kiamat kubro, ya, dan sugro, ternyata itu, ya, kita itu akan dihidupkan lagi, ya. Dihidupkan lagi, ada nanti peristiwa setelah hidup lagi itu, setelah hari akhir itu akan melalui prosedur ini, ya. Di antaranya kita itu mati, alam barzakh namanya, terus dihidupkan lagi oleh Allah, itu dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, sambian itu akan dihisab, ya. Dihisab itu akan diperhitungkan amal baiknya, ya. Terus setelah itu ditimbang, ya. Ditimbang mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Kalau sambian banyakan yang lebih baiknya, otomatis sambian itu akan masuk surga, ya. Sebelum masuk surga itu sambian harus jalan melalui sirat namanya. Sirat itu adalah jembatan. Kalau di kitab itu menjelaskan bahwasannya sirat itu kecil, lebih kecil daripada rambut, 7 kali lebih kecil daripada rambutnya. Terus tajam lagi, tajamnya itu lebih tajam daripada siletnya, pisau. Ada yang melewati langsung seperti cahaya, ya. Itu senter, tahu senter kan, ya? Ketika dihidupkan langsung ada di sana, ya. Ada yang cepat kayak gitu, ada yang lambat, ada yang pelan, ya. Ada yang naik unta, ada yang naik sapi, tergantung amal ibadahnya, sudah, ya. Karena amal ibadah pada waktu itu akan dipertanggungjawabkan semua pekerjaan kita. Sekarang materi tambahannya sebelum saya ngasih tugas LK-nya untuk diselesaikan. Hari akhir, rukun iman yang kelima, meyakini fondasinya, ya, bahwasanya logonya ada logo, ya, tentang di Indonesia itu banyak agama ternyata, ya. Banyak keyakinan. Agama kita itu adalah agama Islam. Selain agama Islam, ternyata di Indonesia itu ada agama Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, sembarangnya. Bermacam agama, keyakinan. Selanjutnya, memahami hari akhir. Di antaranya, ini yang harus sampean ketahui. Kehidupan di dunia setelah di akhiratnya. Setelahnya langsung ke akhirat. Kehidupan abadi di akhiratnya. Meliputi kebangkitan yang saya sampaikan itu, hisab, terus serta balasan surga dan neraka sampai itu, ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutnya dengan tugas LKPD? Ada? Tidak ada. Saya lanjut tugasnya, ya. Monggo diskusikan berkelompok, ya. Pertanyaan itu ada yang sulit? Monggo tanyakan. Udah ada yang ditanyakan? Monggo kalau ditanyakan. Yang tanya? Gimana? Keluar Dajjal setelah Ya'juj Ma'juj, baru nanti keluar Dajjalnya. Dajjal kalau di kitab itu mengalahkan Imam Mahdi, ya. Sambian di sini hadis tentang terkait itu, terus istilah kandungannya, ya. Sudah, ya? Sudah. Kalau sudah, yang asesmen tadi itu dikumpulkan dulu, ya.
Dikumpulkan jadi satu. Monggo ke sini. Terus setelah itu LKPD apa diskusikan dengan kelompoknya masing-masingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok putih akan mempresentasikan tentang keluarnya Dajjal. Didekatkan. Keluarnya Dajjal berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang akan mengajak manusia kepada jalan yang sesat dan kemudian dimusnahkan oleh Nabi Isa alaihissalam setelah berperang dengan Imam Mahdi. Dan prestasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas presentasi satu. Aplaus bagi kita semua ya. Terima kasih semuanya sudah melaksanakan presentasi dengan baik ya. Mudah-mudahan ilmu yang sampean ini dapatkan, mudah-mudahan Allah mempermudah sampean mendekatkan diri kepada Allah sehingga cita-cita kita dapat tercapai atau dapat terkabul dengan baik. Amin amin Allahumma amin. Karena materi ini sudah disampaikan di video itu, sekarang saya ingin menjelaskan pembuatan posternya. Pembuatan poster itu karyanya sampean nantinya. Buat posternya kayak gini nanti saya akan kasihkan ini ya, sesuai yang saya instruksikan tadi. Ini jatahnya satu-satu. Saya kasihkan ya. Sudah? Kalau sudah, gantian presentasi di depan. Hasilnya sampean itu adalah karyanya sampeannya. Jadi harus yang kelompok putih, ayo ke depan semuanya. Ayo. Yang kelompok putih ke depan. Ada yang pegang kiri kanan, pas ada yang presentasikan, ada yang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya, keberatan. Kami akan mempresentasikan tentang hari kiamat. 1. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang nomor 5. Kepada hari kiamat adalah kepercayaan hati dan meyakini bahwa seluruh orang termasuk semesta, bumi, dan sisinya akan mengalami kehancuran. Macam-macam hari kiamat. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Seperti contoh, kematian bisa meninggal di usia muda maupun tua. Bahkan ada yang masih bayi dalam kandungan. Bencana alam, banjir, longsor, gempa, dan sebagainya. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yaumul barzah, yaumul ba'as, yaumul masyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, surga dan neraka. Nama-nama neraka. Neraka jahanam, neraka nazar, neraka hutomah, neraka syair, neraka jahim, neraka hawiyah. Tanda-tanda kiamat. Keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada jalan sesat. Keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan. 3. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. 4. Keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. 5. Duhon atau awan hitam. Nomor 6. Terbitnya matahari dari barat. Nomor 7. Keluarnya binatang melata di pagi hari. Segera taubat, kiamat sudah dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah ya. Atas semua presentasinya sampean semuanya alhamdulillah bagus semuanya. Alhamdulillah ya, semuanya dapat beraktivitas semuanya dalam pembelajaran ini ya. Sebelum mengevaluasi pembelajaran pada hadis juga menjelaskan tanda-tandanya kiamat, mengingatkan kita untuk
sabda Kanjeng Nabi, ada dalil firman Allah ya. Terus bencana alam, kiamat kubro sugronya ya. Kita tahu tentang tadi itu ya, kiamat sugro dan kubro, tahu tentang kiamat kecil dan besarnya, terus tahu tanda-tandanya ya, kiamat kecil. Setelah itu tanda-tanda kiamat besar. Hikmahnya sekarang ya, hikmah dalam sambian beriman kepada hari akhirnya, jujur dan tanggung jawabnya. Iman kepada hari akhir itu menumbuhkan jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, bertanggung jawab atas amanahnya. Bahwasannya kita iman itu percaya ya, percaya, kita harus meyakini, percaya bahwasannya hari akhir itu pasti kita lalui. Makanya ini sampean harus imani, bertanggung jawab kelak di hadapan Allah ya. Terus hikmahnya sabar dan tawakal sampean. Sabar itu adalah proses iman sampean kepada hari akhir, melatih kesabaran menghadapi cobaan hidup. Jadi di dunia itu semuanya adalah cobaannya. Kita itu di dunia itu cuma sementara, tidak kekal. Makanya kita harus berbuat baik kepada sesamanya. Yakin ada balasan terbaik di akhiratnya. Bahwasannya kita butuh berbuat baik di dunia, nanti di akhiratnya kita akan dibalas dengan kebaikan juga. Begitupun sebaliknya. Kalau kita berbuat jahat, berbuat tidak baik kepada sesamanya, makanya kita akan ada balasannya. Terakhir, sebagai evaluasi sebelum kita menutup pelajarannya, refleksi diri ya, refleksi diri bahwasanya apa yang sampean ketahui tentang hari akhir ini ya, apa yang sampean akan lakukan ya. Yang pastinya kita harus melakukan perbaikan dirinya, berbuat baik kepada sesama kita ya, harus memperbaiki diri. Kalau yang kemarinnya kita berbuat kayak gini, lebih ditingkatkan lagi perbuatan kita. Selanjutnya persiapan. Jadi apa yang akan saya perbaiki ya, itu akan sampean lakukannya, baik dengan sesamanya, teman sejawat atau semacamnya ya, pribadi. Dan kalau dengan pribadi, dengan semangat terus mencari ilmu ya. Sudah paham semuanya ya? Nah, sebelum kita materi hari ini, saya pengen tahu tepuk semangatnya sampean, semangat paginya ya. Yo, semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Ya, terima kasih materi yang sampean pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat yang lebih besar pada sampean di dunia, lebih-lebih nanti di akhiratnya. Amin amin Allahumma amin. Mari kita tutup doa bersama-sama dengan bacaan doanya. Udah, mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.